Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Taurus ya. Beberapa waktu lalu saya pernah membacakan untuk pesan malaikat penjaga untuk Taurus ya. Ternyata masih banyak yang mengalami inner child, yaitu luka dari dalam batin sejak kecil. Ada sosok kecil di dalam tubuh Taurus ya, sehingga mempengaruhi keputusan-keputusan Taurus, bahkan mempengaruhi karakter seorang Taurus. Itu memang bisa menyebabkan sesuatu salah langkah atau salah dalam mengambil keputusan, kesulitan mengambil keputusan. Bisa juga mudah marah. Orang-orang sering menyebut inner child. Inner child itu terjadi karena luka hati, luka batin sejak kecil, balita, atau bahkan masih di dalam janin ya, di dalam kandungan, atau bahkan sampai akil balik ya, itu masih membekas di dalam tubuhnya. Sosok kecil itu tidak berkembang ikut besar, tetapi dia bersembunyi di dalam tubuh yang besar, bersembunyi di dalam kedewasaan kalian yang sewaktu-waktu dia akan muncul saat triggernya, pemicunya tersentil ya. Itu bisa mempengaruhi karakter, bisa mempengaruhi keputusan, mempengaruhi tindakan, pola pikir, dan banyak lagi. Nggak banyak yang bisa mengetahui bahwa di dirinya ada inner child ya, sosok kecil yang mempunyai trauma. Biasanya memang terjadi karena traumatis sejak kecil ya, bahkan waktu di dalam janin. Untuk inner child sendiri kalian bisa lihat di video yang lain ya, punyanya konten lain, terutama di video-video psikologi ya. Itu akan banyak mengupas tentang inner child. Sedangkan di sini saya akan hanya mengupas tentang apa saja yang masih tersimpan ya di dalam Taurus. Ini tapi general reading, jadi belum tentu resonate buat kalian. Nanti juga akan saya bacakan untuk pasangan Taurus. Paling tidak kita mengetahui tanda-tandanya dan bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat kita berselaras di dalam kehidupan kita, juga kepada pasangan kita. Sudah, kita langsung saja dulu ya, baru nanti dijelaskan. Inner child itu memang luka hati di dalam masa kecil kita, seringkali karena trauma ya, kejadian trauma. Bisa jadi karena lingkungan, tapi lebih sering sih dari orang tua atau yang lingkungan di circle ring pertama kita ya. Itu yang menyebabkan luka hati atau inner child. Kita akan lihat Taurus sampai di bulan Juli pertengahan ya, di bulan Juni ya, pertengahan tahun masih ada yang belum mengetahui inner child-nya. Begini ya Taurus ya, beberapa dari kalian yang merasa tidak diperjuangkan oleh orang tua kalian, merasa dianaktirikan, disuruh untuk selalu mengalah atau apapun, di situ yang menyebabkan beberapa Taurus ada yang seakan-akan itu selalu dikalahkan, sehingga sampai kehidupan besar, sampai kehidupan dewasa, dia lebih sering mengalah, terutama kepada para saudara-saudaranya. Tapi itu tidak begitu saja ya. Maksudnya tidak berhenti sampai di dalam keluarga saja, bahkan saat dia bekerja. Rasa kompetitif sudah didasari dengan sifat Taurus yang kalem ya, tidak banyak menyukai kompetitor atau suasana kompetitif. Dia lebih seneng berkompetisi dengan dirinya sendiri, tidak menyukai persaingan dengan orang lain.
ditambah dengan sesuatu yang membuat dia trauma di masa kecil, seakan-akan dia tidak diperjuangkan, selalu dianaktirikan atau dikalahkan terhadap saudara-saudaranya ataupun terhadap orang lain. Bahkan beberapa Taurus dia seakan-akan itu mengalah, bahkan dalam kehidupan bercinta ya. Di dalam kehidupan berpacaran, bila sudah ada teman yang naksir salah seorang itu, walaupun itu dia juga naksir sama dia akan mundur ya demi temannya, atau memang sifat kompetitifnya hilang. Sehingga memang banyak Taurus yang mengalami kegagalan cinta karena sering mengalah terlebih terhadap pasangannya, kecuali memang dalam kondisi tertentu sifat Taurus inner child-nya yang sudah hilang ya, sifat Taurus yang menguasainya, maka dia akan benar-benar ya sebagai Taurus sejati ya, yang meledak-ledak, marahnya tidak akan ada yang bisa meredamnya. Tetapi selama dia beberapa Taurus ada yang tidak bisa mengendalikan atau menguasai inner child-nya, dan inner child itu muncul, maka sifat kompetitifnya hilang. Sifat pemarahnya menjadi kekanak-kanaan, tidak berdasar, tidak jelas. Saat inner child-nya muncul, dia cemburu ya cemburu saja ya, marah ya marah aja tanpa alasan atau tanpa dia bisa menjelaskan kemarahan. Hal kecil aja bisa marah sebesar itu. Itu karena memang perlindungan dirinya yang muncul saat trauma di masa kecil yang menyebabkan dia seakan-akan tenggelam di antara saudara-saudaranya atau tenggelam di antara yang lain, atau karena mendengar sumpah-sumpah yang tidak sesuai dari orang-orang di sekitarnya. Mungkin orang tuanya yang pernah berjanji sehidup semati tetapi ternyata dilanggar ya, bersaling berbohong kanan kiri ya. Dia dari kecil mengetahui kebohongan-kebohongan orang tuanya satu sama lain ya. Kemungkinan diajak ibunya untuk berbohong, nanti jangan bilang ayah ya. Atau diajak ayahnya kemudian bilang nanti jangan bilang mamamu ya. Dan itu yang membekas dari kecil sehingga dia tidak bisa mempercayai orang lain. Bahkan dia tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Padahal dari sifat dasar karakter Taurus sendiri, dia adalah orang yang mudah percaya kepada orang lain, makanya sering ditipu dan dibohongi, terutama dalam hal keuangan dan duit. Ya, apalagi duit ya. Dalam hal cinta aja dia sering dipotong dalam lipatan ya, digunting dalam lipatan, sehingga tiba-tiba sahabatnya yang mendapatkan orang yang sama-sama dia incar ya. Ini yang membuat Taurus kadang-kadang salah dalam menjalani kehidupan atau dalam mengambil keputusan ya. Begitu ya Taurus ya. Jadi kalian yang merasa begitu ya, merasa selalu mengalah dan selalu dikalahkan oleh orang lain, itu karena inner child. Sebab trauma di masa kecilmu yang kemungkinan melihat ingkar janji orang tua kalian, dan seakan-akan itu tubuh kecilmu, pikiran kecilmu itu terpenjara di dalam diri kalian, dan yang seakan-akan kadang-kadang akan keluar menguasai kalian tanpa sadar. Tidak banyak yang mengenal apa inner child mereka masing-masing ya, karena memang ini susah untuk dilihat dan untuk dirasakan. Dia muncul dengan tiba-tiba sendiri aja ya. Hanya orang-orang tertentu yang sengaja memperhatikan kesalahan seorang Taurus, mungkin pasangan Taurus ya. Nanti pasangan Taurus juga akan saya lihat di sini ya. Sekali lagi ini general reading ya.
energinya bisa terbolak-balik antara kalian dan pasangan. Jadi perhatikan juga sifat pasangan kalian Taurus saat ini ya, apakah energi dia yang kebaca di sini ya, yang kemudian dia seperti selalu mengalah, terpenjara, tidak bisa mengambil keputusan. Bahkan beberapa Taurus mau membeli sesuatu itu ada rasa minder atau malu ya, padahal beli pakai duit ini dan dia mampu beli, tetapi kadang-kadang dia malu dan untuk mengemukakan pendapat itu seakan-akan seperti terbelenggu. Begitu ya Taurus ya, inner child kalian, sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuh kalian, tubuh kecil yang tersembunyi di dalam, atau jiwa kecil yang tersembunyi di dalam jiwa kalian. Dia tidak ikut tumbuh berkembang, tetapi tetap kecil dan tetap menjadi traumatis tersendiri buat kalian yang sewaktu-waktu akan muncul. Beberapa Taurus sanggup mengatasinya dan sanggup mengatasi atau membongkar inner child-nya sehingga dia terbebas dari semua trauma itu, tidak terpengaruh dan karakternya tidak berubah juga ya, atau tidak, inner child-nya tidak mempengaruhi karakternya dia tetap menjadi Taurus yang kuat dan karakter sesuai dengan karakter seorang Taurus ya. Tapi beberapa dan bahkan banyak ya, kalau saya lihat kemarin tuh ada, saya baca di malaikat penjaga ya, pesan dari malaikat penjaga adalah pesan untuk hati nurani ya, lebih mikro daripada pesan alam semesta yang bersifat makro untuk kesenangan ya. Tapi pesan malaikat adalah untuk kebahagiaan batin, kebahagiaan jiwa, dan ternyata muncul banyak inner child ya, trauma di masa lalu yang masih muncul, bukan saja luka batin yang baru, tetapi ini yang sudah bertahun-tahun yang lalu yang kalian saat itu belum sadar. Di saat umur 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah saatnya anak-anak menyerap segala apapun yang masuk ke dalam pikiran mereka dan termemori sampai dalam, sampai kita sendiri kadang-kadang nggak tahu, tetapi suatu saat akan muncul. Biasanya sih di umur 2 dan 3 tahun belum tahu ya apa yang terjadi, tapi ada yang dia muncul bahwa di umur 2 tahun dia sudah bisa mengingat. Di usia emas, terutama buat para orang tua, hati-hati ya di usia emas anak-anak kita di bawah 7 tahun ya, terutama di umur 4, 5, 6, 7, 45 sih biasanya. Tapi 6, 7 juga masih sangat bagus atau sangat sangat pandai meniru. Dia menyerap apa saja menjadikannya sebuah memori, dan dia tidak bisa menilai itu apakah benar atau salah. Yang penting dia serap aja semua, dan itulah yang terpenjara. Tubuh kecil, jiwa kecil yang terpenjara di dalam diri kalian yang kalian sendiri tidak menyadarinya. Ya, jadi hati-hati, jangan membentak anak-anak saat kecil. Jangan marah, kalaupun marah dan membentak segeralah minta maaf, karena satu kali bentakan itu akan membuyarkan beribu-ribu, berjuta-juta simpul saraf keberanian mereka, berjuta-juta simpul saraf kekreatifan mereka. Ide-idenya akan hilang, mereka akan menjadi tidak kreatif, penuh ketaukan dan traumatis ya. Jadi anak-anak umur itu yang dia tidak bisa ngapa-ngapain, belum bisa atau belum bijaksana membedakan antara yang baik dan yang buruk, itu adalah saatnya kalian harus berhati-hati untuk para orang tua ya. Ada yang pelanggaran janji, terpenjara, dan ada yang beberapa Taurus yang merasa tidak diperjuangkan oleh orang tuanya ya. Sekolah di Umbarno istilahnya gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu diumbarno wis sak karepe gitu ya. Inti kalau bahasa Indonesianya tuh dibiarin aja, dicuekin apa jadinya ya. Harusnya sih umur-umur segitu mesti dididik atau diajarin sesuatu yang baik. Gitu ya. Kita akan lanjutkan bagaimana inner child yang lain untuk Taurus dan bagaimana cara penyembuhannya.
Laki-laki ini adalah pertapa berdoa sumpah ya, mengarah ke situ ya, janji-janji yang tidak terpenuhi. Kemudian di sini ada desan laki-laki ya, anak kecil yang bersembunyi di dalam kehidupan kalian. Kehidupan masa lalumu yang mempengaruhi keputusanmu sehingga kalian tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat, selalu bimbang dan ingin selalu membahagiakan orang lain ya, seperti pertapa ya, yang ingin selalu membahagiakan orang lain, kadang-kadang merusak dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri pun itu dilakukan oleh seorang Taurus ya, yang ada di sini, yang masih terkena sindrom inner child. Susah untuk mengetahui apakah kita mempunyai inner child atau tidak, tapi salah satunya bisa kalian nanti lihat di Aries ya, caranya untuk memunculkan atau mengetahui inner child kalian ya. Salah satunya adalah pada saat kita kondisi beta ya, baru bangun tidur mau ke kamar mandi itu masih setengah sadar atau setengah enggak. Nah itu kalian tanyakan, itu adalah jawaban hati nurani kalian yang sangat jujur ya. Apakah kekecewaan kalian selama ini? Nah dia akan muncul ya, dia akan jawab dengan jujur di situ. Atau kalian baru bangun tidur 5 menit baru bangun tidur, orang bilang nyawone belum genep ya, kalau cara Jawa nih ya. Kalau bahasa Indonesianya tuh nyawanya belum kumpul semua, belum penuh kesadarannya. Saat itulah kalian bisa menanyakan inner child kalian. Jelas yang lain ya sembuhnya dengan meditasi ya, atau berdoa ya. Terus kemudian yang lain adalah kalian menanyai, sering-seringlah berkomunikasi dengan diri kalian sendiri. Beberapa Taurus sering mengalami gangguan ini ya, Aries, Taurus, Leo, Cancer ya, yang sering mengalami migrain. Migrain ini kemungkinan adalah inner child, trauma di masa lalu yang terbawa, tersimpan di alam bawah sadar kita, yang sewaktu-waktu nantinya akan muncul dan kita tidak mengetahui kapan itu dia akan muncul karena triggernya tidak kita kenal juga. Makanya kita harus lebih mengenal diri kita, mengenal hati nurani kita, sampai kita bisa bercakap-cakap. Istilahnya memang sulit, tapi sekarang kita belajar ngomong ya, sehingga kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Kalaupun tidak bisa sembuh ya harus dengan jalan ke profesional ya, ke psikolog untuk menyembuhkan kalian yang mungkin marahnya terlalu meledak atau tiba-tiba depresi tanpa keinginan atau ambisinya hilang, apa tuh namanya ya, down, drop ya, atau kalian depresi ya, semacam-macam itulah. Itu harus ditangani oleh psikiater juga ya, psikolog atau psikiater. Tapi saya di sini sih berusaha untuk bagaimana kita menyembuhkan diri kita sendiri yang terutama ya. Inner child yang secara luas bisa kalian tonton di video-video yang lain. Klik aja di YouTube inner child, akan muncul apa sih traumamu itu. Bila kalian saat ini masih belum bahagia atau kebahagiaan kalian merasa belum sempurna, pasangan selalu nggak beres, kalian juga selalu nggak bisa membahagiakan pasangan kalian, itu kemungkinan di sini inner child yang terbelenggu yang kalian belum bisa membongkar, dan dia juga triggernya nggak kena, jadi masih di dalam, tetapi dia seakan-akan membebani pikiran kalian dan tidak bisa memberikan membahagiakan dirimu sendiri secara loss ya, secara plong. Gitu ya Taurus ya. Kita akan lanjutkan, dan bagaimana pasangan Taurus ini adalah pasangan kalian. Kalau yang jomblo yang belum mendapatkan
pacar atau masih single, ini adalah orang yang kalian fokuskan ya. Jadi fokuskan itu tujuannya apabila biar kalian mengerti, oh karakternya begitu, inner child-nya kemungkinan ini, kemungkinan dia kesulitan mengambil keputusan atau cepat gampang minta cerai, gampang minta putus, bisa jadi karena di sini ya, karena merasa tidak diperjuangkan, sehingga merasa dia tuh berjuang sendiri, hidup sendiri, sering merasa kehilangan dan ditinggalkan, pernah mengalami kehilangan luar biasa yang segalanya sampai habis-habisan ya. Itu yang bisa menyebabkan suatu trauma yang berkepanjangan dan membuat kalian unhappy. Kita akan lanjutkan untuk pasangan Taurus ya. Bagaimana nih pasangan Taurus ya? Begitu juga dengan pasangan Taurus, lebih banyak dari mereka yang kemungkinan trauma di masa kecilnya adalah didoktrin dengan agama-agama tertentu atau dengan sesuatu yang justru bukan agama, lebih buruk lagi ya, dengan doktrin-doktrin yang salah, yang kemudian setelah dewasa dia telah belajar agama, kemudian bertumbuh berkembang, dia tahu kok begini, beda dengan ajaran-ajaran di masa lalu. Kemungkinan di masa lalu dia tidak banyak dididik tentang agama ya, sehingga dia salah arah atau justru bahkan mengetahui orang-orang di sekitarnya dia yang beragama baik tetapi mentalnya buruk ya, yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Ucapannya, ceramahnya bagus tetapi kelakuannya jelek. Dia yang dari kecil mengalami trauma-trauma seperti itu ya, atau mengetahui atau mengenal orang-orang tersebut, terutama orang tuanya ya. Kemungkinan yang orang tuanya rajin beribadah, rajin membaca kitab-kitab suci, tetapi kelakuannya nggak sesuai dengan apa yang dia lihat. Itu menyebabkan pasangan Taurus, sekali lagi ini energi bisa terbolak-balik ya. Jadi kalian lihat diri kalian sendiri dan lihat diri pasangan kalian, mana yang cocok, itu yang kalian nanti saya pergunakan sebagai acuan ya. Mereka yang di sini yang saya sebut pasangan Taurus, kemungkinan di masa kecilnya melihat itu ya, orang yang taat beragama, taat beribadah tetapi melakukan perbuatan yang buruk. Itu yang menyebabkan karakternya menjadi ya sampai besar pun malas beribadah. Ngapain beribadah? Toh orang itu juga di masa kecilnya itu beribadah, rajin dan sebagainya baik, tetapi kelakuannya ternyata menyimpang atau buruk atau membuat ketidakadilan di dalam diri mereka ya. Si orang tersebut, figur-figur tersebut melakukan ketidakadilan. Itu yang membuat mereka mengalami perubahan keputusan atau bisa jadi menyimpang karakternya dari seorang yang dikenal untuk Taurus ya. Mungkin mudah itu ya, mudah minta cerai, mudah ngambek, tidak bisa mengambil keputusan, mau makan apa terserah, setelah diajak ini ternyata nggak mau. Mau makan apa? Rendang. Oh, mau makan apa? Terserah. Ayo kita belok ke rendang. Kok rendang sih gitu. Belok ke bakmi, kok bakmi sih. Seperti itu ya. Kadang-kadang itu adalah trauma di masa kecil. Selain itu ya, itu adalah wanita ya. Kalau perempuan sering begitu ya, memang ya. Ayo kita makan apa? Terserah. Dibelokkan ke nasi rendang, nggak mau ya. Kok rendang sih? Kalau kita ke bakmi, kok bakmi sih? Kalau ditanya, lah terus makan apa? Terserah. Begitu ya. Itulah wanita. Rupanya memang banyak wanita yang masih di dalam tubuhnya tersimpan inner child ya, sosok kecil yang berada di dalam tubuh dewasa ya. Itu yang perlu kalian gali. Caranya itu tadi ya, dengan saat tidur kalian tanyai, saat bangun tidur atau terbangun dari tidur, itu yang paling bagus ya.
Itu kondisi beta yang saat itu kalian bisa menanyakan apa sih keluhan kalian, apa yang buat kalian kecewa, dan ingatanmu itu akan muncul dan sembuhkan. Gitu ya, sembuhkan untuk dirimu sendiri. Kita lanjutkan bagaimana yang ke depannya. Ya, terhadap pasangan yang sering minggat ya. Ini begitu juga Taurus atau pasangan Taurus. Kalau di sini sih saya rasa ini adalah memang benar pas energinya pasangan Taurus ya. Karena Taurus bukan orang yang seneng minggat ya. Kalau berantem sama pasangannya dia tidak pergi. Dia akan diam aja di rumah mengurung diri atau membuat kegiatan yang lain, tetapi dia tidak pergi. Kalau pasangannya ya ini bisa aja ya. Ini pasangan kalian para Taurus yang dia seneng minggat. Tiap berantem pulang ke rumah orang tua, tiap berantem dia pergi dari rumah. Cekcok sedikit dia kemudian lari pergi menjauh. Itu karena inner child-nya dia yang merasa tidak aman ya. Kemungkinan di waktu kecil sering dipukul, di waktu kecil sering dimarahi, dibentak-bentak ya, sehingga dia merasa tidak aman di saat dalam kondisi tertentu. Begitu dia berantem dia memilih pergi ya, lari, minggat. Itu karena dulu trauma di masa kecilnya yang dia merasa tidak aman, sering dipukul, sering dibentak, sering dimarahi, yang menyebabkan trauma yang tersendiri ya. Itu adalah yang terjadi di pasangan Taurus. Sekali lagi ini adalah general reading, energinya bisa terbolak-balik. Kalau mau benar-benar resonate bagaimana inner child kalian, kita gali ya, harus personal reading ya. Sekali lagi ini saya cuman hanya berusaha membantu apa inner child kalian yang kalian menyebabkan kalian tidak merasa bahagia atau bahagianya tidak maksimal ya, sehingga bisa dicari apa yang menyebabkan kebahagiaan kalian itu terpenjara, atau apa yang memenjarakan kebahagiaan kalian itu yang kalian sendiri tidak tahu, tetapi seakan-akan tuh hidupmu tuh merana, tidak bergairah ya, sering seperti itu bisa kita gali dengan ini. Tapi pokok pikiran inner child sendiri Anda bisa menonton, klik aja di YouTube Inner Child, akan banyak sekali yang menjelaskan di situ. Nah, di sini saya cuma membantu mengupas, menggali kira-kira ini yang terjadi di masa kecilmu untuk sebagian Taurus dan pasangannya. Salam sahabat Tutu.